Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 9 Desember, kita memperingati beberapa orang kudus dalam gereja kita, yakni Santo Fransiskus Antonius, pengaku iman, Santo Petrus Fourier, pengaku iman, dan Abel, anak Adam dan Hawa. Yang pertama, Santo Fransiskus Antonius, pengaku iman. Fransiskus Antonius lahir di Lucera, Apulia, Italia pada tahun 1681. Nama kecilnya ialah Antonius Johannes Nicholas dan dipanggil dengan nama Yohani. Ayahnya, Fasani, adalah seorang petani miskin di daerah itu. Tatkala Yohani berusia 10 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dengan itu, ia tidak begitu dalam mengalami pendidikan dan kehangatan cinta seorang ayah di dalam keluarga. Namun, kehangatan cinta kembali dia alami ketika ibunya menikah lagi dengan seorang petani di situ. Ayah tirinya sangat baik hati dan mendidiknya sungguh-sungguh seperti anak kandungnya sendiri. Atas bimbingan ayah tirinya, Yohani dapat berkembang baik dan kemudian masuk sekolah dasar di Lucera. Setelah menamatkan studinya, Yohani masuk biara di Lucera atas kehendaknya sendiri yang direstui kedua orang tuanya. Pada usia 15 tahun, ia sudah mengenakan jubah novisiat dan tinggal di kota Monte Gargano. Pada tahun 1707, ia ditahbiskan menjadi imam di kota Assisi. Kemungkinan pada waktu itulah ia mengambil nama Fransiskus Antonius. Setelah menjadi imam, ia masih melanjutkan studinya dalam bidang filsafat. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, dalam waktu singkat ia dapat menyelesaikan studinya. Selanjutnya, ia menjabat dosen filsafat di Kolese Lucera sambil berkarya melayani umat. Ia giat berkhotbah demi pengembangan iman umat dan rekan sebiarannya. Ia menghabiskan masa tuanya di Lucera. Keberhasilan hidupnya tidak terletak pada jabatannya sebagai dosen yang terkenal, tetapi karena cinta kasih dan pelayanannya yang tulus kepada umat. Ia pun sering berkhotbah di Apulia. Dengan aktif, ia mengumpulkan dana bagi kaum miskin dan menghibur para tahanan yang menghadapi hukuman mati. Meskipun menghadapi berbagai kesibukan, ia tetap menyediakan waktu untuk menerima orang-orang yang datang untuk meminta nasihatnya. Umatnya sungguh mencintai dia, menerima dia apa adanya, kebaikan dan kekurangannya. Fransiskus seringkali mengajak umatnya untuk berdoa rosario bersama, bersiarah, dan mengadakan novena. Ia wafat pada tahun 1742. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 9 Desember yakni Santo Petrus Fourier, pengaku iman. Pria berkebangsaan Prancis ini lahir pada tahun 1560. Pada waktu berumur 20 tahun, ia melanjutkan studinya di biara imam-imam reguler sampai menjadi imam. Meskipun ia kadang-kadang terganggu oleh teman-temannya yang kurang disiplin, ia mengikuti semua peraturan dengan cermat. Ia pun mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan sempurna. Pada tahun 1597, ia ditugaskan di sebuah paroki yang sudah lama diterlantarkan. Dengan ramah dan sabar, ia mulai membenahi kembali paroki itu. Kesederhanaan hidup dan kerendahan hatinya menggugah perhatian umat yang sudah lama merindukan kehadiran seorang gembala. Paroki yang hampir binasa itu mulai lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Umat mulai melakukan lagi kewajiban-kewajiban iman mereka dan kembali merayakan hari-hari Tuhan dan menerima sakramen-sakramen. Pastor Petrus terkenal saleh.
Ia mempunyai devosi besar kepada Santa Perawan Maria yang tidak bernoda. Dalam hal ini, umatnya turut pula meneladani dia. Kepentingan jasmani rakyat tidak luput dari perhatiannya. Dengan bantuan beberapa orang ahli, ia membuka bank tabungan, usaha asuransi, dan suatu lembaga pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil secara damai. Ia mendampingi Suster Beata Alix Leclerc dalam membina kongregasi baru, yaitu Kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria. Anggota kongregasi ini terdiri dari suster-suster yang rela bekerja di luar biara dalam bidang pendidikan anak-anak. Dalam suatu penglihatan, Petrus menyaksikan banyak rumah biara dari kongregasi ini terbentang luas di suatu daerah. Penglihatan ini terwujud nyata di kemudian hari. Kongregasi ini berkembang sangat pesat, dan sebelum Petrus meninggal dunia, sudah terdapat 32 biara kongregasi Santa Perawan Maria lengkap dengan sekolahnya. Petrus Fourier diberi tugas memulihkan tata tertib di rumah-rumah tarekatnya dan akhirnya dipilih menjadi superior jenderal. Ia meninggal dunia pada tahun 1640. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 9 Desember yakni Abel, anak Adam dan Hawa. Abel adalah putra kedua Adam dan Hawa dan adik Kain. Lain daripada kakaknya Kain yang menjadi petani, Abel dilukiskan sebagai seorang gembala yang dicintai Allah. Ia dibunuh oleh Kain. Kain merasa cemburu pada adiknya Abel karena Tuhan menolak persembahannya yang terdiri dari hasil kebun dan menerima persembahan adiknya Abel berupa seekor anak domba dari kawanannya. Dalam Perjanjian Baru, Abel digolongkan dalam bilangan orang-orang adil dari Perjanjian Lama. Penulis surat Ibrani melukiskan Abel di samping mereka yang lainnya sebagai contoh orang beriman. Bandingkan surat kepada umat Ibrani pasal 11 ayat 4. Kecuali itu, dalam kanon misa, Abel juga dipandang sebagai seorang yang benar. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 9 Desember, yakni Santo Fransiskus Antonius, pengaku iman, Santo Petrus Fourier, pengaku iman, dan Abel, anak Adam dan Hawa. Santo Fransiskus Antonius, Santo Petrus Fourier, dan Abel, doakanlah kami. Tuhan memberkati.